Lingkungan hidup yang dimaksud merupakan lingkungan laut. Secara khusus kita belajar dulu mengenai lingkungan laut ya, di mana pada umumnya lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam aktivitas hidup manusia. Hal tersebut harus dilakukan secara tepat guna, baik cara mengeksplorasinya dan cara melestarikannya agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang bisa mengancam keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Aktivitas pemanfaatan sumber daya alam tersebut tentu saja semakin maju dan modern, namun dengan kemajuan teknologi yang digunakan untuk mengeksplorasi sumber daya alam tersebut, tidak ada yang bisa menjamin ada atau tidaknya kerusakan lingkungan. Kenyataannya, bila kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas eksplorasi sumber daya alam oleh manusia ini tentu saja menjadi tanggung jawab manusia untuk mengatasi. Sedikit saya akan menjelaskan mengenai yang saya terangkan di atas ya. Memang kita secara luasa boleh mengeksplorasi atau mengeksploitasi sumber daya alam, khususnya sumber daya yang tidak terbarukan, pertambangan migas ya. Tapi harus juga memperhatikan lingkungan yang dimaksud di sini. Tetap kita harus mempertimbangkan kerusakan lingkungan supaya tetap ada berkelanjutan ya. Berkelanjutan yang dimaksud di sini, lingkungan tersebut bisa kita manfaatkan secara terus-menerus, di mana kerusakan lingkungan bisa disebabkan oleh dua faktor, yakni yang pertama kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh alam, misalnya letusan gunung berapi, gempa bumi, angin topan, erosi dan sebagainya. Faktor yang kedua yakni kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia, misalnya penebangan hutan secara liar, baik untuk pembangunan kawasan industri atau pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, pembuangan sampah sembarangan, pemburuan liar, dan disinfektan berbahaya yang tidak ramah lingkungan dan sebagainya. Akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia sangat merugikan, misalnya terjadi pencemaran akibat proses eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Terkait hal tersebut, untuk mencegah, menanggulangi serta mengatasi pencemaran lingkungan tersebut diperlukan mekanisme khusus yang berupa hukum berbentuk undang-undang yang mengatur tentang lingkungan hidup. Permasalahan pencemaran lingkungan ini harus mendapat perhatian yang cukup dan penanganan yang serius, dikarenakan lingkungan hidup sebagai tempat hidup manusia dan makhluk hidup lainnya perlu dijamin kelestariannya guna menjamin kehidupan semua makhluk hidup di masa depan. Sehingga dengan adanya kerusakan lingkungan berarti ada ancaman bagi kelangsungan hidup manusia. Ada satu peraturan mengenai lingkungan hidup ya. Kita bisa lihat pada tahun 1972 untuk pertama kalinya diadakan konferensi tentang lingkungan hidup yang dikenal dengan Konferensi Stockholm. Konferensi ini merupakan titik balik dalam perkembangan politik lingkungan hidup internasional.
Konferensi tersebut dikatakan sebagai titik balik didasari karena di dalamnya termuat 26 prinsip dasar untuk mewujudkan upaya adanya pengaturan lingkungan hidup yang lebih komprehensif baik di darat, di laut maupun di udara, termasuk adanya konsep hanya ada satu bumi atau only one earth, dalam artian bahwa dalam perkembangan kehidupan manusia yang semakin banyak dan kompleks kebutuhannya, ini diperlukan suatu kesadaran akan pentingnya pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup yang bijaksana secara menyeluruh bagi keberlangsungan hidup manusia yang ada di bumi untuk masa yang akan datang. Berbagai permasalahan pencemaran lingkungan hidup terus kita bicarakan dalam konteks perbaikan lingkungan hidup internasional. Pencemaran atas laut atau marine pollution merupakan salah satu masalah yang mengancam bumi saat ini. Dikarenakan semakin meningkatnya pola aktivitas penggunaan dan pemanfaatan kekayaan alam yang terkandung di lautan, pola aktivitas tersebut bisa memberikan dampak berupa pelepasan zat-zat beracun dan berbahaya, pembuangan kotoran dan sampah, kegiatan kapal, penggunaan instalasi dan peralatan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dari dasar laut dan tanah yang di bawahnya, serta instalasi dan peralatan lainnya yang dioperasikan di lingkungan laut. Pencemaran lingkungan yang terjadi di Laut Timur salah satunya. Bisa kita lihat pada tanggal 30 Agustus 2009 sejak tumpahan minyak mentah telah memasuki wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia atau ZEE yang berbatasan dengan zona ekonomi eksklusif Australia. Selang sekitar 1 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 3 November 2009, kebocoran minyak tersebut berhasil ditutup. Namun minyak mentah dan gas yang keluar telah mencemari kawasan di zona maritim seperti di laut teritorial di kawasan ZEE dan wilayah laut landas kontinen Indonesia. Kita coba akan menerangkan tinjauan mengenai hukum laut internasional. Lahirnya konsep hukum laut internasional tidak terlepas dari sejarah pertumbuhan hukum laut internasional pada masa Imperium Romawi yang mengenal pertarungan antara dua konsepsi yang pertama yaitu res komunis yang menyatakan bahwa laut itu adalah milik bersama masyarakat dunia dan karena itu tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara. Konsep kedua yaitu res nullius yang menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memiliki dan karena itu dapat diambil dari dan dimiliki oleh masing-masing negara. Bisa kita lihat tulisan Dik Muhammad Sodik 2011 halaman 1-2. Dalam konteks kedaulatan negara atas laut, pertumbuhan dan perkembangan hukum laut internasional setelah runtuhnya Imperium Romawi diawali dengan munculnya klaim sejumlah negara atau kerajaan atas sebagian laut yang berbatasan dengan pantainya berdasarkan alasan bermacam-macam atau laut tertutup atau mer glacium. Menyikapi atas berbagai klaim tersebut, Hugo Grotius mengajukan prinsip kebebasan laut atau mare liberum dengan asas kebebasan berlayar.
atau freedom of navigation yang didasarkan atas pendirian bahwa laut itu bebas dilayari oleh siapapun. Perbedaan kedua prinsip tersebut pada akhirnya tercapai kesepakatan penganut mare clausum dengan mare liberum, dengan diakuinya pembagian laut ke dalam laut teritorial yang jatuh di bawah kedaulatan penuh suatu negara pantai dan laut lepas yang bersifat bebas untuk seluruh umat manusia. Perkembangan konsepsi mengenai hukum laut internasional semakin maju. Hal ini bisa dilihat dalam Konferensi Den Haag tahun 1930 tentang laut teritorial. Proklamasi Presiden Amerika Serikat Truman tahun 1945 tentang landas kontinen yang selanjutnya diatur dalam Konvensi 4 Jenewa 1958 hingga pada puncaknya perundingan masalah kelautan adalah dengan adanya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hukum laut, United Nations Convention of the Law of the Sea, pada tahun 1982 di Montego Bay, Jamaika. Konferensi hukum laut 3 ini diadakan berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB nomor 2750 atau 25 tanggal 17 Desember 1970. Unclos 1982 ini memuat 320 pasal, 92 lampiran serta beberapa resolusi pendukung dalam perkembangannya. Hukum laut internasional adalah kaidah hukum yang mengatur hak dan kewenangan suatu negara atas kawasan laut yang atau national jurisdiction. Dalam Konferensi Hukum Laut 1982 dibahas beberapa pembagian wilayah-wilayah laut, antara lain sebagai berikut: perairan dalam atau internal water. Internal water merupakan perairan bagian sisi dalam dari garis pangkal. Negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut, sehingga kapal asing tidak boleh melintas kecuali dalam keadaan yang bersifat memaksa. Pasal 8 Unclos 1982. Garis pangkal yang dimaksud adalah garis yang ditarik melingkar sejauh 12 mil pada pantai saat air laut surut yang dihitung dari pulau terluar. Ada 3 jenis garis pangkal. 1. Garis pangkal normal. Garis pangkal yang ditarik pada pantai saat air laut surut mengikuti lekukan pantai. 2. Garis pangkal lurus. Garis pangkal yang ditarik dengan menghubungkan titik-titik atau ujung-ujung terluar dari pantai. 3. Garis pangkal kepulauan. Garis pangkal kepulauan ini ditarik dengan menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau atau karang kering terluar dari kepulauan suatu negara. B. Laut teritorial atau territorial sea. Territorial sea diatur dalam pasal 2 garis 32 Unclos 1982. Definisi laut teritorial adalah laut yang terletak di sisi luar garis pangkal yang tidak melebihi 12 mil. Laut diukur dari garis pangkal. Negara pantai memiliki kedaulatan
terbatas atas wilayah laut ini yang meliputi ruang udara di atas laut teritorial, dasar laut dan tanah di bawahnya, atau right of the coastal state of the territorial sea. Kapal-kapal negara lain pun memiliki hak lintas damai atau the right of innocent passage. Pasal 17 sampai 32 Unclos 1982 untuk dapat melintasi laut teritorial sebuah negara sebatas kapal tersebut dengan syarat: 1. Melintasi laut tanpa memasuki perairan dalam atau singgah di pelabuhan. 2. Lintasan tersebut harus cepat dan tidak terputus kecuali situasi overmatch. 3. Lintasan tersebut harus damai dan tidak melakukan survei, pencemaran, atau mengganggu sistem komunikasi di wilayah teritorial negara pantai tersebut. C. Perairan kepulauan archipelago waters. Perairan kepulauan berada pada sisi dalam garis pangkal untuk mengukur laut teritorial tanpa memperhatikan kedalaman dan jarak pada pantai. Kedaulatan negara pantai terbatas pada wilayah laut ini, sehingga negara lain dapat menikmati hak lintas damai dan hak lintas transit. Pasal 46 Unclos 1982. D. Zona tambahan atau contiguous zone. Contiguous zone merupakan zona yang berbatasan dengan laut teritorial. Negara pantai kepulauan dapat melakukan pengawasan di zona ini untuk mencegah pelanggaran terhadap pajak, imigrasi, dan kejahatan. Zona tambahan ini tidak boleh melebihi jarak 24 mil dari garis pangkal diatur dalam pasal 33 Unclos 1982. Selat atau strait atau selat diatur dalam pasal 34 sampai 44 Unclos 1982. Wilayah ini sering dipergunakan untuk pelayaran internasional. Negara-negara yang berada di tepi selat juga mempunyai kedaulatan yurisdiksi penuh atasnya. Selat dapat dibagi menjadi dua, selat-selat yang menghubungkan laut lepas atau JEE dengan perairan yang termasuk dalam yurisdiksi nasional atau laut teritorial suatu negara. 2. Selat yang dipergunakan bagi pelayaran internasional yang menghubungkan suatu laut lepas atau JEE dengan laut lepas atau JEE lainnya. F. Landas kontinen atau continental shelf. Landas kontinen suatu negara meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen atau hingga berjarak 200 mil laut dari garis pangkal. Wilayah laut ini memiliki sumber daya alam yang banyak, sehingga negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya alam di dalamnya. Negara lain pun bisa mengeksploitasi dan mengeksplorasi wilayah tersebut setelah mendapat izin dari negara-negara pantai. Pasal 77 Unclos 1982. G. Zona ekonomi eksklusif economic zone.
Zona eksklusif adalah daerah marit di luar tersambung dengan laut teritorial yang luasnya tidak boleh melebihi 200 nautical miles dari garis pangkal yang dipakai untuk mengatur laut teritori. Zona ekonomi eksklusif berisi hak-hak negara pantai seperti riset ilmiah, kelautan, perlindungan dan pelestarian laut, serta pembuatan, pemakaian pulau buatan, instalasi, dan bangunan. JEE diatur pada pasal 55 sampai 75 Unclos 1982. Laut lepas atau high sea. Pengaturan laut lepas ada di dalam pasal 86 sampai 120 Unclos 1982. High sea merupakan bagian laut yang tidak termasuk perairan pedalaman laut teritorial. Zona ekonomi eksklusif suatu negara dan perairan kepulauan dalam suatu negara kepulauan. Yurisdiksi suatu negara tidak berlaku pada wilayah ini karena hal ini merupakan perairan internasional. Laut lepas pada pasal 2 Konvensi Jenewa tahun 1950 menyatakan bahwa laut lepas adalah terbuka untuk semua negara. Tidak ada suatu pun negara secara sah dapat melakukan pemasukan bagian daripadanya ke bawah kedaulatannya. Kebebasannya yaitu kebebasan berlayar, menangkap ikan, kebebasan menempatkan kabel dan pipa bawah laut, serta kebebasan terbang di atas laut lepas. Dikenal juga kebebasan dan aturan-aturan kapal di laut bebas. Atau pertahanan sendiri atau self-defense dan action atau authorized by the United Nations atau sanksi atau tindakan dari persatuan bangsa-bangsa. Kita masuk ke tahap mengenai sengketa internasional. Hubungan internasional yang diadakan antar negara, negara dengan individu, atau negara dengan organisasi internasional tidak selamanya terjalin dengan baik atau timbul sengketa. Sengketa dapat bermula dari berbagai sumber, misalnya sengketa perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, dan lain-lain. Mahkamah Internasional Permanen atau PCIJ dalam sengketa Mahromatis Palestine Concession 1924 mendefinisikan pengertian sengketa sebagai berikut. Bisa kita artikan dalam bahasa Indonesia saja ya. Menurut Mahkamah Internasional ICJ, sengketa internasional adalah suatu situasi ketika dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian, dan secara lengkap Mahkamah juga menyatakan sebagai berikut. Terima kasih, selamat pagi buat kita semua.